Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar ananda sekalian? Semoga semuanya tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mendapatkan kesehatan dan kesempatan untuk tetap menuntut ilmu. Ananda sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan masuk pada bab ke-7, yaitu ketentuan halal dan haramnya makanan. Namun pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas secara khusus yaitu makanan halal. Baik ananda sekalian, agar mudah memahami apa yang akan kita pelajari, maka terlebih dahulu ananda harus memahami peta konsepnya. Kita lihat ketentuan halal dan haramnya makanan atau minuman. Di sini ada dua. Yang pertama adalah makanan dan minuman yang halal. Ya, pertama makanan dan minuman halal, yang kedua makanan dan minuman haram. Kemudian akibat dari mengonsumsi makanan dan minuman haram. Kemudian bagaimana ikhtiar, cara usaha menghindari makanan dan minuman haram. Selanjutnya terkait dengan binatang yang halal dan haram. Ada binatang darat, binatang yang hidup di air, binatang yang hidup di antara darat dan air atau binatang amfibi. Kemudian bagaimana ikhtiar atau usaha untuk menghindari makanan daging binatang yang haram. Nah, selanjutnya adalah apa hikmah mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan menghindari makanan dan minuman haram. Selanjutnya adalah bagaimana kita beretika ketika makan dan minum. Dengan demikian, ketika kita sudah mampu memahami, kemudian mampu melaksanakan, menganalisis dan mengomunikasikan, maka insya Allah akan terbentuk akhlak mulia pada diri ananda sekalian. Nah, tentu untuk memahami secara keseluruhan kita butuh proses agar kita mudah memahami. Mari kita lihat satu persatu. Mari renungkan bahwasanya Allah senantiasa menyediakan makanan dan minuman untuk kelangsungan hidup kita. Makanan dan minuman adalah sumber energi bagi tubuh kita agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Makanan adalah karunia Allah yang diberikan melalui alam. Tidak ada yang bisa kita makan jika alam tidak memasok kita dengan tanah, sinar matahari, dan air untuk menumbuhkan makanan. Selain tumbuh-tumbuhan, Allah juga menciptakan berbagai jenis binatang agar bisa dimanfaatkan oleh kita. Ada yang bisa dimanfaatkan dagingnya, tenaganya, bulunya, kulitnya, dan lain-lain sebagainya. Kewajiban kita atas semua nikmat itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur adalah pengakuan terima kasih dari hati dan diri kita sebagai hamba atas semua nikmat yang diberikan Allah, termasuk nikmat makanan. Salah satu bentuk syukur kita adalah dengan tidak mengkonsumsi makanan dan minuman kecuali yang halal dan baik. Tidak memakan makanan atau minuman yang diharamkan Allah. Makanan dan minuman halal dan baik
atau thayyib akan berpengaruh baik terhadap tubuh dan kehidupan kita. Demikian pula sebaliknya, makanan dan minuman haram akan berpengaruh buruk pada tubuh dan kehidupan kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui jenis makanan itu halal atau haram. Ini dimaksudkan agar kita tidak salah memilih yang akhirnya berdampak buruk bagi tubuh kita. Nah, kamu tentu ingin tahu, bukan? Mengetahui mana makanan dan minuman yang halal dan mana yang haram. Mari kita pelajari ketentuan halal dan haramnya makanan pada bab ini dengan penuh semangat. Baik, ananda sekalian, kita lihat tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama adalah ananda diharapkan membiasakan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, berperilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang ketiga, menjelaskan ketentuan halal dan haramnya makanan dan minuman. Dan yang keempat, menganalisis penyebab halal dan haramnya makanan dan minuman serta mengomunikasikan dengan baik. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, kita lihat yang pertama terkait dengan pengertian dan minuman halal. Kita lihat, anak-anak sekalian, tahukah kamu apa itu makanan yang halal? Nah, kita lihat, makanan halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran atau hadis yang mengharamkannya. Jadi, segala makanan yang dibolehkan syariat Islam itu halal kita makan. Nah, dengan kata lain, bahwa semua makanan yang baik berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, dan lain-lain pada dasarnya adalah halal dan baik. Sampai ada dalil dalam Al-Quran. Di sini ada dua, Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 168 dan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 88. Mari kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Maidah ayat 168. Artinya, hai sekalian manusia. Jadi Allah menyeru kepada sekalian manusia, berarti bukan hanya untuk umat Islam, ya, seluruh manusia. Makanlah, kulu mimma fil ardi, makanlah yang halal lagi baik, ya, halalan thayyiba, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, ya, terdapat di bumi, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, kalau kita melihat ayat ini, anak-anak sekalian, Allah mendekatkan ayatnya dengan makanan yang halal dan baik dengan perilaku syaitan. Nah, bahwasanya dalam kehidupan kita salah satu cara syaitan untuk menjerumuskan manusia ke dalam hal-hal yang dilaknat, yang tidak disenangi oleh Allah adalah melalui makanan. Ya, terbukti tidak sedikit orang yang suka mengkonsumsi makanan yang tidak disyariatkan oleh Islam. Ya, bahkan makanan-makanan yang halal justru dia hindarkan. Nah, inilah cara syaitan untuk menipu daya manusia.
Dan Allah di sini sudah menjelaskan, innahu lakum aduwwum mubin, bahwa sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sudah jelas sekali. Jadi salah satu cara syaitan untuk mengumpan manusia ke dalam nerakanya Allah adalah dengan melalui makanan dan minuman. Nah, Anda sekalian, kita lihat dalil yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu mimma razaqakumullah. Dan makanlah yang halal lagi baik. Halalan thayyiban. Dari apa yang Allah telah berikan rezeki kepadamu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Antum bihi mu'minun, yang kamu beriman kepadanya. Ini masih dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Nah, Anda sekalian, berdasarkan kedua ayat tersebut, jelaslah bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seorang muslim hendaknya memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah halal. Artinya diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak dilarang oleh hukum syara, baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Yang kedua, baik thayyib, artinya makanan atau minuman itu sehat, bergizi, mengandung nutrisi, dan bermanfaat untuk kesehatan. Dan Anda sekalian, banyak sekali makanan dalam kehidupan kita, maka darinya itu makanlah, minumlah yang halal lagi baik. Nah, persoalan makanan dan minuman harus halal itu harus meliputi 3 hal agar makanan itu betul-betul halal. Yang pertama adalah halal karena zatnya makanan atau minuman itu sendiri. Makanan itu terbuat dari bahan yang halal, tidak mengandung unsur yang diharamkan menurut syariat. Misalnya ayam, ya sudah jelas zatnya itu halal, ya. Sapi, ya. Apa yang tidak halal, misalnya anjing, babi, itu sudah jelas zatnya tidak halal. Maka untuk yang pertama ini, bahwa makanan itu yang halal adalah karena memang zatnya halal. Yang kedua, halal cara mendapatkan, ya. Sesuatu yang halal itu harus diperbolehkan dengan cara yang halal pula. Makanan atau minuman halal tetapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum syara, maka menjadi haramlah makanan dan minum tersebut. Ya, seperti yang diperoleh dengan cara mencuri, merampok, menipu, dan sebagainya. Ya, misalnya Anda mendapatkan ayam. Ayam itu zatnya halal, tetapi ayam tersebut bukanlah milik kita, melainkan milik tetangga misalnya. Kemudian kita mengambilnya dan mengkonsumsi. Yang awalnya ayam itu adalah halal, tetapi cara mendapatkannya dengan cara mencuri atau mengambil kepunyaan yang bukan milik kita tanpa seisi yang punya, maka hukumnya menjadi haram, ya. Kemudian yang ketiga adalah halal karena proses atau cara pengolahannya. Ya, selain cara memperolehnya harus dengan cara yang halal, maka cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Hewan seperti kambing, ayam, sapi, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka dagingnya menjadi haram. Atau makanan atau minuman yang proses pengolahannya dicampur dengan bahan haram seperti lemak babi, maka makanan atau minuman tersebut menjadi haram. Jadi intinya Anda sekalian, halalnya sebuah makanan ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah halal zatnya, yang kedua adalah halal cara mendapatkannya, dan yang ketiga adalah halal atau benar dalam proses pengolahannya. Yang kedua, bahwa makanan dan minuman harus thayyib. Artinya baik bagi tubuh,
dan kesehatan. Makanan yang membahayakan kesehatan, misalnya mengandung formalin, mengandung pewarna untuk tekstil, makanan berlemak yang berlebihan, dan lain-lain dikatakan tidak thayyib. Nah, sekarang menjadi semakin jelas bukan? Makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak asal mengenyangkan perut, tetapi harus halal dan baik. Karena itu kita harus berhati-hati dan pandai memilih dan memilah mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Nah, inilah terkait dengan pengertian dan dalil terkait makanan dan minuman halal. Baik ananda sekalian, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu jenis makanan dan minuman yang halal. Nah, kita lihat di sini ada 3 jenis makanan dan minuman yang halal untuk kita konsumsi. Yang pertama adalah semua, ya, kita lihat yang pertama ini, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, jadi semua yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya maka boleh kita makan. Sampai dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Al-Baqarah ayat 29. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di muka bumi untuk kamu. Kemudian juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah dalam kitabnya adalah haram, dan apa yang didiamkan atau tidak diterangkan maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Ya, kita lihat poin yang kedua, yaitu semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Kemudian juga Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Juga di dalam surah Al-A'raf ayat 150, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Ya, itulah yang kedua, semua makanan yang baik dan tidak kotor dan tidak menjijikkan boleh kita konsumsi. Kemudian yang ketiga adalah semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan dan tidak merusak akal, moral dan akidah, boleh kita konsumsi. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat tadi berfirman, wala tulqu biaydikum illa tahlukat. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Kaidah usul fikih, la darara wala dirara. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Baik ananda sekalian, inilah terkait jenis makanan dan minuman yang halal kita konsumsi. Nah, kita lanjut ke poin berikutnya. Yang ketiga adalah manfaat dan makanan dan minuman yang halal. Tentu segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah
yang disunnahkan oleh Rasulullah, pasti hal tersebut ada kebaikan di dalamnya. Termasuk memakan dan minuman halal dan makanan dan yang halal, ada manfaat yang akan kita peroleh. Yang pertama, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala karena telah mentaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Yang kedua adalah menumbuhkan akhlakul karimah, karakter positif dan terhindar dari akhlak mazmumah atau karakter negatif. Yang ketiga adalah menjadi sumber tenaga atau energi yang positif. Setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari seperti belajar, berolahraga, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang telah dikonsumsi bergizi dan baik, thayyib untuk kesehatan tubuh. Yang selanjutnya, menjaga akal dan hati seseorang. Kemudian rezeki yang diperolehnya membawa barakah dunia akhirat serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya. Masya Allah, anak-anak sekalian, sangat luar biasa makanan dan minuman halal dan baik. Semoga kita senantiasa bisa mengkonsumsi makanan tersebut dan menghindarkan diri dari makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira materi hari ini terkait dengan makanan dan minuman yang halal cukup sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran katsir, terima kasih banyak anak-anak sekalian atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.